Oke, tema bulan ini adalah Fruitful Disciples. Saya ambil satu kutipan ayat, tapi nanti kita akan lanjut ke pasal yang lain. Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saudara, ada satu hukum di dalam perjanjian lama ketika bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian atau Kanaan. Ketika mereka tanam sebuah pohon, mereka tidak boleh ambil hasilnya selama 3 tahun. Baru di tahun yang keempat jika pohon itu berbuah, buahnya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Dan baru pada tahun yang kelima jika pohon itu berbuah, buahnya itu baru boleh dimakan, saudara. Nah, kalau kita lihat dari perumpamaan ini, Tuhan ini menunggu selama 3 tahun, tidak dihitung dari biji ya, tapi dihitung dari masa produktifnya dia. Jadi mungkin sudah 6 atau mungkin 7 tahun dia menunggu. Tapi tidak menghasilkan apapun juga. Nah, Tuhan itu potong, tebang, untuk apa dia hidup di tanah yang percuma. Ada satu fenomena di mana tumbuhan itu punya 2 pertumbuhan, saudara. Ada yang namanya vegetatif sama genetatif. Vegetatif itu pertumbuhan akar, batang, daun gitu ya, tapi tidak menghasilkan buah. Sehingga faktor genetatif itu menghasilkan buah bunga, ya, buah dan biji akhirnya. Itu untuk berkembang biak dan berbuah itu adalah mekanisme pertahanan diri dari tumbuhan sebenarnya. Karena dia mau mati, dia pikir dia mau dying, dia pikir aku harus melanjutkan keturunanku dengan buah, itu sebenarnya. Nah, kenapa dia nggak menghasilkan biji saja? Karena kalau biji saja jatuh di sekitar pohon itu, dia akan bertarung atau bersaing dengan pohon induknya. Karena itu buah itu mekanismenya tumbuhan itu menghasilkan buah yang manis, sehingga ketika ada hewan yang datang gitu ya, temennya mangga kita lihat ada codot dan sebagainya, ada tupai, ada apa yang manggil rambutan itu. Nah, itu mereka berjasa makan buahnya lalu bijinya dibuang sembarang tempat. Dan itu yang membuat tumbuhan itu menyebar, saudara. Tapi ada faktor lain, kenapa pohon itu tidak bisa berbuah. Ya, ada beberapa zat unsur penting yang didapat karena ini tanahnya subur, diprediksi subur ya. Jadi dia vegetatif terus gitu ya, daunnya lebat, terus dia fokus sama daun, dia nggak fokus sama buah. Lalu dilakukan pengurus itu adalah dia mencangkul sekelilingnya, bikin nggak nyaman akarnya, lalu dipupuk, dikasih material atau vitamin yang dia perlukan untuk menghasilkan buah. Saya percaya bahwa berbuah itu adalah second chance dalam kehidupan manusia. Berbuah itu adalah kesempatan kedua di dalam kehidupan kita setelah pertobatan. Nah, sekarang kita akan bahas, masuk ke dalam topiknya. Kita akan bahas di dalam Hosea 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Hosea ini unik, saudara. Ketika Tuhan mulai bicara dengan perantaran Hosea, Hosea itu artinya keselamatan, salvation. Berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal. Sundal di sana itu sebenarnya bisa diartikan tidak dengan profesi ya, karena itu berbeda nanti kalau Anda baca tentang Rahab. Di sana dipakai kata itu zawun, artinya yang hobinya melacur. Kan ada yang nakal ya. Nah, ini yang perempuan yang seperti itu yang disebut dengan sundal. Dan peranakanlah anak-anak sundal, anak-anak yang nakal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Ini contoh yang Tuhan ambil dari kehidupan Hosea untuk profetik ya banget ya. Untuk menggambarkan Israel yang benar-benar menyembah kepada Baal, berpaling kepada Allah. Maka pergilah ia dan mengawini Gomer. Gomer itu artinya complete atau lengkap. Entah lengkap bagusnya atau lengkap penderitaannya ya. Binti Diblaim, Diblaim itu artinya 2 cookies, 2 kue. Nanti kita akan balik ke sana karena itu penting. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Oke, saya tadi katakan bahwa berbuah itu adalah second chance atau kesempatan kedua dalam kehidupan manusia. Karena topik yang saya ambil hari ini adalah When Grace Find Gomer. Ya, Gomer itu nggak terlalu terkenal, saudara, cuma dibahas di Hosea doang. Dia disebut perempuan sundal, tapi orang ini punya privilege yang luar biasa di mata Tuhan. Oke. Tidak disebutkan dia keturunan orang terkenal, nggak disebutkan bahwa dia keturunan suku apa, cuman perempuan sundal gitu saja. Dan dinikahi.
Saya percaya ketika Tuhan pakai hidup kita sebagai contoh, sekalipun itu kelihatannya buruk, tapi endingnya tidak seperti itu. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan itu akhirnya pasti baik. Amin saudara. Jika Anda melewati prosesnya Tuhan, Tuhan pakai kita jadi contoh dan sebagainya, ending hidup kita pasti baik. Sebelum kita masuk ke Gomer, kita masuk ke satu orang ini yang namanya Hosea. Ya, Anda pernah, ada yang single di sini? Coba angkat tangan yang single, yang belum menikah, boleh lambaikan tangan. Kesempatan terakhir, ayo. Oke, ada yang berani angkat tangan lagi ya. Anda pasti pernah berdoa untuk Tuhan, untuk jodoh kan? Pasti ya. Ada yang belum pernah berdoa untuk jodoh? Oh saya percaya Pak, saya nggak perlu doakan, dia akan datang sendiri. Wah, iman itu memindahkan gunung saudara. Ya, ada? Semua pasti berdoa, pernah ya? Nah ketika Anda berdoa lalu Tuhan jawab gitu, kamu ambil satu perempuan yang kamu temui di satu night club gitu ya. Dengan baju yang amat minim, dia terkenal nakal sekali, mantannya banyak. Nah nikahilah dia. Kita Anda dengar kata-kata seperti itu di telinga, Anda bilang, darah Yesus gitu ya. Tolak gitu ya. Karena ini tidak mungkin terjadi 2026. Saya percaya laki-laki nakal, senakal-nakalnya laki-laki saudara. Ketika dia menikah, dia akan cari perempuan yang baik-baik. Betul atau tidak? Ada yang mau angkat tangan di sini yang mantannya lebih dari 5? Yang sudah menikah? Gak ada yang aku ya, pasti ada ya. Oh saya terkenal Pak, di SMA saya luar biasa, saya pacaran setiap 2 bulan. Luar biasa saudara. Ya pacaran 3 bulan itu udah lama banget gitu rasanya. Pacaran 3 minggu itu biasa. Ada yang punya mantan banyak sekali dan mungkin dia banggakan hal seperti itu. Tapi waktu dia menikah dia akan mikir berapa kali, saya mau rumah tangga saya akan mulai dengan perempuan atau laki-laki yang baik-baik saja, setuju ya? Saya akan lupakan akal saya karena saya mau membangun rumah tangga. Konsepnya dia adalah sekali untuk seterusnya. Pasti ada di kepalanya walaupun nanti ya mungkin di tengahnya ada perceraian, konflik dan sebagainya. Tapi ekspektasinya adalah sama perempuan yang dinikahi sampai selama-lamanya. Saya percaya Hosea juga pikir seperti dia pikir, Tuhan tidak salah gitu ya. Nabi loh nih, paling kan ini speknya Nabi loh saudara. Ya, ada banyak orang perempuan yang kasih testimoni requirement gitu ya. Saya pengen punya pacar yang suka baca Alkitab, takut Tuhan, hafal Taurat, perjanjian lama dan perjanjian baru. Imam yang baik, berpendidikan, mobilnya 3, rumahnya speknya Nabi ya, saudara. Ya ini speknya Nabi nih, dia bilang. Sebenarnya yang beruntung siapa? Hosea atau Gomer? Kita selalu ngomong Gomer ya. Gomer itu beruntung. Dia kamu tuh dapat nabi loh. Bagi Gomer dia nggak cari nabi. Hidup dia flows begitu saja, ngalir gitu aja. Kalau kita andaikan cinta tuh sama pertobatan. Kalian Bapak Ibu percaya pertobatan itu ada pada pandangan yang pertama? Asik. Saya enggak percaya cinta pada pandangan pertama. Saya enggak percaya. Biasanya itu sugesti aja sebenarnya. Nanti kita cuci muka lupa nanti. Saya enggak percaya pertobatan pada pandangan pertama juga. Ada proses yang harus dijalin. Apa itu kasih yang sejati? Gimana cara dapetinnya dan seberapa kuat saya harus bertahan di dalamnya? Itu mungkin pertanyaan-pertanyaan Hosea katakan. Tapi akhirnya dia nikahi loh Gomer itu. Saya enggak tahu gimana cara nembaknya Gomer. You know me? Iya. I know you. Iya. Let's get married gitu. Iya. Saya nggak tahu, mungkin Gomer pikir ya udahlah gitu. Dia udah sama beberapa laki-laki, why not sama Nabi sekarang. Mungkin new experience, dia pikir-pikir. Dari pernikahannya dia menghasilkan 3 anak. Profetik sekali, Israel artinya Allah menabur. Ini anak yang memberontak, dan ini bentuk hukuman Tuhan semuanya. Lo ruhama, lo itu tidak, dikasihani itu ruhama. Sebenarnya ruhama itu bagus ya, tapi ada kata-kata lo gue, itu artinya jelek gitu ya. Tidak dikasihani, anak yang diabaikan tidak mengenal kasih. Dan lo ami, ini laki-laki juga artinya tidak umatku atau bukan umatku. Anak yang lahir dengan konsep pemutusan hubungan. Israel itu pasti hubungannya dengan si Hosea. Tapi 2, lo ruhama sama lo ami ini diprediksi bukan anak dari Hosea. Ya, karena penggunaan bahasa dan sebagainya dianggap bahwa Gomer ini melacur lagi. Entah bagaimana caranya, tapi Hosea merawat 3-tiganya ini.
Saya nggak tahu bagaimana dia menjelaskan dengan istrinya apa itu kasih, cinta, Tuhan itu seperti ini. Dia jelaskan, dia khotbahin. Si Gomer bilang tutup telinga, aduh sudah cukup-cukup, saya nggak mau dengar kayak gitu lagi. Kamu terima saya padanya aja lah, gitu konsepnya. Bertahun-tahun konsep seperti itu, wah saya nggak bisa pikir gitu gimana posisi Hosea waktu itu dengan istri yang seperti ini. Dia mungkin kayak, waduh nggak sabar Tuhan, ganti aja lah, atau sudah baik aku menduda selamanya gitu ya, nggak penting lah masalah pernikahan. Ya sudah aku bersarin anaknya aja. Tapi Tuhan bilang mencintai, itu harus, dalam pernikahan selalu ada cinta kan. Itu bukan kayak kawin kontrak, tanda tangan gitu. Enggak saudara, kalau Tuhan suruh menikah itu dengan cinta. Tuhan tidak pernah main-main dengan pernikahan, kita tahu sendiri. Ada 3 proses yang dialami oleh Gomer. Saya percaya ketika tanaman itu tidak berbuah, salah satunya adalah tidak memaksimalkan kesempatan yang diberikan kepadanya. 3 tahap yang pertama adalah pembersihan dari dalam. Saya percaya kalau dibersihkan dari luar, semua itu kelihatan bagus saudara. Tapi Tuhan selalu notice, jangan kelihatan rupanya yang kamu perhatikan, tapi bagian dalamnya, cawan bagian sebelah dalam. Itu bersihkan dulu, maka sampai di luarnya dia akan bersih. Yang buat kita najis itu apa yang di dalam kita, bukan di luar kita saudara. Ya, ini saya tidak mencoba membuat babi halal atau apa gitu ya. Nggak ada hubungannya dengan itu semua, cuman Tuhan bilang, bahwa bukan makanan apa yang masuk itu menajiskan, tapi apa yang keluar dari tubuh kita. Apa yang keluar dari hidup kita itu yang menajiskan kita. Apa yang Tuhan lakukan dengan pembersihan ini? Dalam Hosea 2 ayat 5-7 Tuhan berbicara, sebab itu sesungguhnya aku Tuhan akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia. Jadi seperti di penjara gitu, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Saudara, orang yang tidak menemui jalan dalam hidupnya, orang yang terus berputar-putar dalam hidupnya, itu ada something wrong yang salah. Karena Yesus itu jalan, amin. Di dalam dia nggak pernah ada dead end, mungkin ada buntu. Jadi kalau kita muter di tempat yang sama, ini kayaknya ada yang salah deh. Dan kita harus introspeksi diri, apa yang salah dalam hidup saya sehingga saya harus berkutat dengan permasalahan yang sama bertahun-tahun, itu something wrong. Dia akan mengejar para kekasihnya, jadi nggak cuma satu ya, para kekasihnya. Ini bukan para pelanggannya, tapi para kekasihnya, karena memang dia suka melacur. Tapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Maksudnya itu adalah Allah, dalam arti ini fisiknya adalah Hosea. Sebab waktu itu aku akan lebih berbahagia daripada sekarang. Tapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, dan yang membuat mereka menjadi patung Baal. Dikasih gandum, dikasih emas perak, tapi dijadikan Baal. Di sana tidak insaf, itu yada saudara. Tidak mengenal. Posisi di mana kita tuh jauh dari Tuhan. Salah satu buktinya adalah kita nggak tahu kalau Tuhan memberkati kita. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu itu dari mana, kita nggak tahu, kita anggap itu usaha, kita anggap itu keberuntungan, kita nggak pernah tahu apa yang baik. Sebelumnya saya disclaimer dulu, tidak semua berkat yang Anda katakan berkat itu dari Tuhan. Tidak semua uang yang Anda kelola itu dari Tuhan. Ada berkat yang datang dari atas, ada yang bukan. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak tahu berkat. Semua miliknya, semua dipakai. Dalam konsep ini dia tidak mengenal. Kalau menikah, saudara, Anda akan tahu ciri atau kebiasaan dari pasangan Anda. Apa yang dia sering buat, apa yang dia sering lakukan gitu ya. Mungkin pasangan kita akan tahu kesukaan kita. Sekali kita pulang ke rumah, misalnya saya suka bakpao gitu contohnya. Tiba-tiba di meja tuh ada bakpao yang saya suka dengan berbagai rasa. Saya sudah tahu siapa yang ngasih. Gak mungkin tetangga saya, gak mungkin teman SD saya. Pasti istri saya, spesifik mereknya, rasanya spesifik. Cuman dia yang tahu itu. Itu mengenal, itu yada. Sekalipun saya nggak ketemu sama istri saya. Tapi saya yakin itu dari dia. Dan mengenal di sini tuh kita bisa blind banget sampai nggak ngerti berkat itu dari Tuhan atau bukan. Wow. Termasuk hukuman itu dari Tuhan atau bukan. Orang yang dekat dengan Tuhan dipukul tahu. Anak yang dekat dengan papanya tahu kenapa dia dihajar. Dia nggak kayak orang asing.
Yada itu mengenal saudara, dan dua ini penting di mana konsep yang pertama Anda harus tahu berkat itu dari mana. Dan bagi orang yang jauh dari Tuhan, hal pertama dilakukan adalah disekat semua jalannya, dibuat buntu sehingga kita tuh kepingin sesuatu tapi tidak pernah satisfy dengan hasilnya. Itu yang Tuhan buat. Anda pernah begitu? Bekerja kelihatannya wah ini luar biasa, sampingkan Tuhan dan sebagainya. Kita nggak pernah ketemu kata puas. Nggak pernah menemukan apa yang menjadi impian atau esensi dalam pencapaian kita. Tuhan kasih semak duri, Tuhan kasih banyak hal sehingga kita berputar, kita kepingin tapi kita nggak punya. Sehingga kita membayangkan, coba aku pulang sama Tuhan. Lalu dia ingat suaminya yang pertama. Tujuannya ini cuma buat dia ingat siapa suaminya yang pertama. Dibersihkan semua, diisolasi semua. Cara Tuhan itu mengisolasi itu. Kata kudus itu salah satunya adalah artinya dipisahkan saudara, separate. Dikuduskan itu Anda dipisahkan dari yang kotor. Jika saya bilang anggur ini saya taruh sini, artinya anggur ini saya kuduskan dari anggur-anggur yang lain di kotak yang sama. Saya pisahkan, saya tarik dia dari komunitasnya, saya taruh di tempat yang baru yang tidak nyaman. Itu cara Tuhan. Dan mungkin kita ada di posisi ini kita harus tahu bahwa oh ini maksudnya Tuhan tegur saya. Oh ini maksudnya ada sesuatu yang buat saya harus kembali kepada Tuhan. Apapun yang Anda lakukan akan mengingatkan Anda kepada suami yang pertama. Itu adalah pembersihan dari dalam. Yang kedua yang Tuhan lakukan adalah ada konsep yang namanya tempat pertunangan kembali. Oh ini romantis saudara. Di ayat yang sama dalam Hosea 2 ayat 13-16. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk santu merayu saudara. Seperti papa yang pukul anaknya nangis-nangis di pojokan lalu papanya datang elus-elus dia. Dia yang mukul, dia yang baikin. Dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Kata padang gurun itu enggak kebetulan saudara. Kalau kita tarik ini ke dalam kehidupan bangsa Israel, padang gurun itu adalah tempat pertemuan pertama mereka dengan Tuhan. Itu tempat yang romantis buat Tuhan. Tempat di mana Anda pertama kali mengenal Tuhan itu romantis, saudara. Buat Tuhan itu sesuatu. Dan kalau kita ngomong padang gurun itu enggak mengenakan buat kita, betul. Siapa yang suka dikejar-kejar musuh, terus habis itu buntu ketemu laut gitu. Tapi tiba-tiba lautnya kebelah gitu ya. Nyebrang lagi tengah-tengahnya, aduh pengen lapar, pengen makan, haus dan sebagainya. Itu tempat yang bangsa Israel mungkin mau lupakan. Tapi bagi Tuhan itu tempat pertunangan. Itu tempat di mana dia pernah berkasih-kasih dengan kekasihnya Israel. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor. Akor itunya masalah. Lembah yang masalah, lembah yang menjadi masalah dalam hidupnya. Itu diubah Tuhan jadi pintu pengharapan. Yang tadinya jadi jalan buntu, yang tadinya dia bilang wah ini pasti gak bisa. Di situ justru Tuhan bilang itu solusinya, itu Tuhan. Maka dia akan merelakan diri dari sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baalku. Kata Baalku di sana itu bukan penyembahan berhala, tapi artinya Tuanku, my Lord, itu Baal sebenarnya. Tuhan mau yang lebih intim saudara, lovers, kekasih. Awalnya kita ikut Tuhan tuh karena takut gitu ya, Tuhan kalau gak berdoa, gak sembahyang dikutuk loh kamu. Kamu gak ngasih persembahan, kamu dikutuk loh. Kalau kamu ke gereja dikutuk loh, semua dikutuk. Akhirnya kita mikir, wah ini kurang ini. Kita gak mengenal, selama ini kita anggap Tuhan tuh Lord, Tuhan. Dia memang betul, satu sisi dia adalah Tuhan. Tapi kita jangan lupa dia mau lebih daripada dia mau kita jadi istrinya atau kekasihnya. Dan dia adalah suaminya. Nah yang konsep yang ini yang kita gak pernah ngerti saudara. Kita cuman puas dengan kata Tuhan, tapi tidak dengan sayang. Tuhan itu mau disayang saudara, bukan ditakuti. Takut akan Tuhan itu perlu saat Anda di bumi. Tapi nanti waktu kita ketemu Tuhan di surga, gak ada takut akan Tuhan. Wah apa itu takut akan Tuhan? Yang ada cinta akan Tuhan. Karena tidak ada hukuman lagi di sana.
Tidak ada dosa lagi. Di bumi perlu karena tubuh kita daging. Gampang banget pletot kanan kiri dan sebagainya. Mesti takut Tuhan, oh jangan Tuhan gitu ya. Tapi nanti pada waktu kita menikah katanya, kita kan mempelai Kristus kan. Dengan sang mempelai itu sendiri, sudah nggak ada lagi hal yang ditakut-takuti saudara. Kita sudah bersatu dengan dia. Dan ini yang Tuhan mau, persatuan yang seperti ini yang Tuhan mau. Kenapa? Tuhan itu memang begitu orangnya. Dia pribadinya itu memang kasih. Dan kasih itu bukan atribut Tuhan, kasih itu adalah pribadinya Tuhan. Makanya di dalam Roma 5 ayat 8. Tuhan bicara, tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, dia gak peduli Anda itu benar atau tidak, dia mau sayang aja. Mungkin Anda pernah berpikir dalam hati, kayaknya Tuhan gak sayang sama saya. Kayaknya si dia lebih disayang sama Tuhan. Kayaknya Pak itu lebih disayang sama Tuhan. Kayaknya dia lebih dicinta Tuhan. Saya enggak. Oh kayaknya doa saya dipentalin sama Tuhan. Kayaknya dia pakai headset waktu saya ngomong. Kayaknya saya enggak didengar gitu. Enggak saudara, Tuhan tidak pernah pilih kasih saudara. Yang jadi masalah kita tidak pernah meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan dan status kita. Dipertahankan jauh terus Tuhan terus. Betul dia harus dihormati tapi di satu sisi dia mau dikasihi. Itu pribadi Tuhan yang menarik kita luar biasa. Karena itu penderitaan diizinkan Tuhan banyak. Makanya kapan kita rajin sembahyang saudara? Waktu masalah kan? Masalah makin besar makin banyak kita sembahyang kan? Karena itu udah masalah tidak hilang-hilang dalam hidup kita. Coba Anda senang sembahyang, tidak ada masalah banyak. Masalahnya gak tahu sembahyang nih gak dikasih masalah. Kirim terus unlimited gitu. Sehingga berdoanya tiap hari. Nah itulah kita naik ke Vevet baru cari Tuhan. Gak seneng gak pernah saudara. Itu naturnya orang tuh begitu. Kalau susah puasa dia. Tapi kalau lagi seneng gak ingat gereja dia. Bisa lah online dia bilang. Komsel apa itu nanti dulu lah, saya sibuk gitu. Coba masalahnya banyak, komsel, ada doa puasa maju, doa semalam ceria maju, doa subuh gas kan. Cari Tuhan pokoknya gimana caranya supaya Tuhan lihat aku gitu. Spotlight itu das, Tuhan lihat aku, hey gitu loh. Anda mau grab his attention gitu. Anda mau cari perhatiannya Tuhan, tapi gak gitu caranya saudara. Tuhan tidak bisa diperalat dengan cara seperti itu. Dan dia gak bisa dipermainkan. Tapi dia pribadi yang kasih. Pribadi yang Anda pikir gak selalu dia menggampar, memukul. Tidak begitu konsepnya. Kadang-kadang dia mau kita secara duduk, diam, deket dia, gak ngomong apa-apa. Cuman say thank you. Gak minta apa-apa. Makanya hadirat Tuhan tuh dirasakan dengan banyak hal saudara. Anda cuma pikir satu, kalau ada masalah waktu saya nyanyi Pak, baru itu hadirat Tuhan kuat. Ya Anda, tapi bisa kok dalam hal yang biasa aja. Lagi jalan, lihat matahari, lihat sunset, lebih dengar lagu Tuhan. Oh Tuhan kau baik. Itu bisa dijamah Tuhan juga di jalan. Tuhan tuh baik dengan banyak hal saudara. Dan jangan batasi dia. Yuk kembali ke tempat pertunangan. Di mana engkau dan saya ditemukan pertama kali. Tempat itu tempat yang romantis buat Tuhan. Di mana kita dulu cari dia sungguh-sungguh. Di mana dulu kita berdoa cari wajahnya sungguh. Baca Alkitab rajin. Yuk balik yuk karena Tuhan kangen Anda ada di posisi yang itu. Yang tiga saya mau bahas lebih panjang saudara. Love that absorbs. Kasih yang menyerap. Kita baca di Hosea 3 ayat 1-3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku. Jadi gini, si Gomer ini udah punya 3 anak, entah dia pergi entah kemana, saya gak tahu. 2 anaknya itu mungkin hasil dari meracur prediksinya. Dia gak kembali sama Hosea. Bagi Hosea mungkin sudahlah lupakan ini cuma satu perjalanan hidup saja gitu ya. Jodoh ada di tangan Tuhan, dia bilang kayak jadi udah biarin dah. Tapi tiba-tiba suara Tuhan bilang, pergi. Cari Gomer lagi. Wah. Dia bukan ngomong cari loh, dia bilang cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah. Ya, perempuan yang sama itu. Wah, Hosea bilang ini, Tuhan gini ya. Gini dulu, gini. Untuk pertama kali ini dia naik banding gitu. Untuk pertama oke lah.
Aku kasih kesempatan buat dia. Tapi dia lihat nah Tuhan, nakalnya nggak berubah loh. Tetap aja kayak gitu orangnya. Anda suruh balik bukan cuma tarik dan nikahin lagi, cintai kembali. Gimana cara Anda mencintai kembali seseorang yang sudah menghancurkan hati Anda berkeping-keping? Tidur dengan laki-laki lain loh. Saya nggak bisa bayangkan jadi Hosea sih. Nggak ada yang lebih menyakitkan daripada dihianati. Cie. Ya betul. Betul. Yang pernah diputus pacar angkat tangan? Karena asalnya selingkuh gitu ya. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Ini nggak nyambung sama kue kismis sehingga saya mesti cari tahu kue kismis. Ternyata kue kismis ini part of bagian dari penyembahan berhala. Dipakai untuk menyembah Baal. Dan makanya tadi salah satu namanya Gomer itu 2 kue. Nggak bisa saudara, Anda nggak boleh punya 2 kue dalam hidup ini. Kue yang Anda punya itu harus diberikan kepada 1 orang saja, yaitu Tuhan. Dan dia gemar untuk ngasih ke berhala. Akhirnya dia berakhir di pasar budak, entah kenapa dia berakhir di pasar budak. Mungkin dia diabaikan sama pacarnya sebelumnya atau digadai atau dia harus beli dengan laki-laki lain. Intinya dia membeli bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Kalau di total semua itu sama dengan 30 keping perak. 30 keping perak itu harga 1 budak. Perjanjian lama. Yesus sendiri bukan ditebus ya, dibayar oleh Imam Ali Taurat itu dengan harga 30 keping perak. Dikasih ke Yudas, itu harga seorang budak. Jadi Gomer statusnya budak. Dulu mungkin ngambil dia lagi cantik-cantiknya gitu ya. Sekarang lagi di pasar budak diikat gitu mungkin. Anda bisa bayangin gak pakai make up. Menikahi seseorang itu jangan cuma datang pas ngedate saudara. Anda harus datang pagi-pagi betul dan lihat matanya. Kalau Anda tidak kecewa nikahlah. Ya. Banyak orang kecewa, wah kualitas semua hilang gitu. Dia gak pakai make up, dia duduk di pojokan tapi Hosea kenal. Dia datangin dia bilang, aku mau tebus kamu. Hancur hatinya Gomer. Aku berkata kepadanya, Hosea, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal, enggak boleh lagi. Dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku tidak akan bersetubuh dengan engkau. Maksudnya ini bukan dia dijauhi, enggak. Ini adalah waktu di mana dia harus merenungkan semua kesalahan yang dia lakukan. Kadang dalam hidup ketika masalah terjadi, saya percaya bahwa kenapa sih setiap orang itu harus punya waktu untuk merenung, saudara. Ini penting banget. Orang dihukum misalnya, mungkin saat itu dia tahu sanksinya berat dan sebagainya, dia merasakan penderitaannya. Wah, papa suruh berdiri, papa nggak boleh ini, papa nggak boleh itu. Tiba-tiba papanya suruh duduk, pikir, kenapa kamu dihukum? Itu penting, saudara. Dia harus merenungkan, kenapa saya salah? Dan supaya dia nggak lakukan lagi. Perenungan itu penting, sama pentingnya dengan hukuman. Kita Tuhan hajar kita, jangan cuma sungguh-sungguh Tuhan kok sakit, kok jahat, Tuhan kok gini. Duduk, renungkan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya. Itu penting dan itu Tuhan mau. Waktu untuk kita diam. Dan di sini ini lebih gila lagi. Mungkin kalau jadi Hosea dia pikir, wah saya sendiri berpikir bahwa kasih itu apa ya. Kasih itu lemah. Betul? Kita suruh ngalah terus gitu ya. Ya Hosea begitu. Dia bilang, kita diajar di perjanjian baru kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ada yang mau ditampar pipi kanannya? Kalau ada orang minta bajumu, kasih jubahmu. Kasih lemah, disuruh sabar, suruh mengampuni terus. Sampai merenungkan apa Tuhan tuh segitunya gitu loh. Saya pikir tidak saudara, Anda salah dalam memahami apa itu kasih. Dan konsep Tuhan yang sebenarnya. Dari kisah itu tuh mengajarkan sesuatu. Seorang teolog terkenal ya, Miroslav Volf ini dalam bukunya Exclusion and Embrace dia terbitkan 1996. Dia ngomong begini, kasih agape yaitu kasih yang the best gitu ya, kasih yang tanpa syarat. Itu adalah kekuatan transformatif yang menyerap kekerasan, dosa dan penderitaan dunia. Saya mau kasih tahu Anda cara kerjanya Tuhan. Tuhan itu tidak ofensif. Dia enggak cukup, mati gitu enggak. Jadi Yesus dia enggak seperti itu.
Dia nggak defensif. Dia bukan orang yang dihajar, aduh, kalau defensif itu bertahan saudara. Loh, siapa di sini yang dihina tidak sakit hati? Ada? Pak, saya kemarin dikatakan goblok, tapi hati saya itu bersuka cita sekali. Wah, saya harus belajar gimana caranya gitu. Orang-orang saya tuh hina-hina saya dari pagi sampai malam. Entah kenapa sukacita saya melop-melop gendeng saudara. Pasti gila. Pasti pengen ngantem saudara. Ya enggak sih? Lo jujur, betul kan? Betul, jujur. Oh enggak, ada yang bilang, tidak, kasih harus pengampun ya. Saya harus belajar saudara. Yang begitu saya harus belajar, saya senang yang begitu-begitu. Harusnya sudah terangkat di surga yang seperti ini orang-orang ini. Kenapa masih di bumi gitu? Coba lihat kakinya, nampak enggak itu? Kasih itu tidak ofensif, kasih itu tidak defensif, kasih itu tidak bertahan. Kamu goblok, aduh, kamu hina, aduh. Lama-lama mukul saudara, karena Anda nggak tahan dipukul terus. Bullying kalau dihajar terus mati itu yang dibully. Beberapa kasus seperti itu kita tahu sendiri. Apa yang Tuhan lakukan? Dia absorb, dia serap. Nah, perhatikan saudara. Ketika kita diselamatkan, roh kita itu aktif, hidup kembali dengan Tuhan. Sebelum diselamatkan, manusia itu cuma mengandalkan tubuh, yang bicara ini paling lemah dan juga jiwa. Kalau orang itu gak punya Tuhan, semua ditahan di mana? Jiwa. Jiwa itu perasaan, pikiran, kehendak. Oh, ditebelin di sana, bisa saudara, bisa. Anda bisa meditasi, merenungkan hidup, kebaikan alam dan sebagainya. Anda harus kenal Tuhan, jadi orang sabar. Banyak orang sabar di luar sana yang gak Kristen, yang Kristen malah gak sabar. Tapi ada peribahasa, kesabaran itu setipis tisu saudara. Yang dibelah 7, sudah tahu update-nya? Dibelah 7. Sudah tidak relevan lagi. Nahan-nahan terus sampai kapan Pak mengampuni gitu. Anda lupa satu hal, manusia roh. Ada satu ayat dalam Efesus saudara. 3:16. Ini terjemahan The Message dan saya terjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia. Aku memohon kepadanya Tuhan agar ia menguatkanmu melalui rohnya, maksudnya Roh Kudus. Bukan kekuatan fisik semata, melainkan kekuatan batin yang mulia. Roh Kudus itu fungsinya bukan cuma Anda bisa bahasa roh, bisa nyembuhin orang sakit, ngusir setan, itu adding, itu tambahan. Saudara enggak usah fokus cuma di kuasa aja. Tapi salah satu hal terpenting yang Roh Kudus kasih dalam kehidupan kita itu adalah menguatkan kita punya inner, dalam. Nah, apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di salib saudara? Dia enggak lawan loh. Diceplas, aduh keras banget, mati lu habis ini. Gitu. Dia nggak ngomong kayak gitu. Atau dia tahan sekeras-keras, dia serap. Gimana caranya? Loh, Anda harus tahu waktu Yesus mati di kayu salib, dia sebagai manusia loh, bukan sebagai Allah loh. Karena kealahan tidak bisa mati, yang mati manusianya. Dan Anda harus tanggung semua dosa manusia di sana. Gimana caranya? Oh, itu enggak bisa pakai sabar, Pak. Sesabar-sabarnya orang nggak sabar itu, Pak. Turun, ketakin satu-satu. Apa dia punya kuasa? Dia absorb, dia serap, masukin semua dalam rohnya, dipatahkan di dalam. Karena itu dia gak balas Bapa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Diabsorb, diludahin, diterima sama semua. Tapi gak masuk ke jiwanya, masuk ke rohnya. Halo, itu Roh Kudus saudara. Gimana caranya Hosea bisa bertahan? Ini gak mungkin manusianya. Pasti roh Allah dalam dirinya. Kasih agape itu bukan karakter saudara, itu pribadi saudara. Itu Allah sendiri. Gak mungkin orang bisa mengasihi orang seperti itu kalau dia gak punya Allah. Kita berpikir ya, kalau saya jadi Hosea, saya kan mikir 100 kali untuk saya cari Gomer, betul? Masih banyak perempuan yang mau sama saya. Apalagi dia nabi. Ada lah yang pasti mau menikah. Tapi pernah enggak Anda berpikir kalau kita ada di posisi Gomer? Kita lagi diikat ini di pasar. Dan Anda enggak punya kekuatan apapun untuk keluar dari sana. Anda ngomong apa sama Hosea? Please. Dia memang goblok. Tapi please. Save her. Save me. Saya memang bodoh. Tapi sekarang tolong saya. Anda akan memohon. Anda akan berlutut supaya ditebus.
Karena selama ini kita cuma mikir kita ini Hoseanya. No, kita Gomernya Pak. Kita bukan Hoseanya, kita yang najis. Kita yang meludahi Tuhan berkali-kali. Kita yang gak kudus ini kita. Yang menghina Tuhan dalam perbuatan kita tuh kita. Yang gak menghormati pernikahan tuh kita, saudara. Kita jangan kepedean. Kita yang memohon, Tuhan please tebus aku. Mungkin dia sudah punya sakit, dia garuk-garuk, gak ada orang yang mau beli dia. Badannya sudah gak ideal lagi, mukanya sudah gak jelas. Siapa yang mau tebus saya? Dulu ada yang mau nikahi saya waktu saya muda. Tapi sekarang saya udah punya 3 anak. Siapa yang mau? Situ Anda akan memohon untuk diselamatkan. Saya belajar satu hal, saya akan close dengan ini. Perfect love contains forgiveness within it. Cinta yang sempurna itu mengandung pengampunan. Saya yakinkan Anda kalau Anda tidak pernah merasakan diampuni dan mengampuni, Anda belum merasakan kasih yang sempurna. Saya ulang. Ketika Anda enggak merasa bahwa Anda perlu diampuni dan Anda tidak mau mengampuni orang lain, Anda belum merasakan kasih yang sempurna. Karena perfect love-nya Tuhan itu dinilai dari kita menerima pengampunan dan mengampuni orang lain. Kenapa kita bisa mengampuni orang lain? Pak, karena kita diampuni dosanya. Karena kita yang jahat, lebih jahat ini diampuni. Maka bagi kita yang sudah diampuni, mengampuni itu hal yang mudah. Tapi lain cerita dengan orang yang gak pernah salah. Dia gak akan tahu rasanya diampuni. Dia gak ngerasa bahwa dirinya itu pantas untuk dikasihani. Saya bener kok, korbannya mentalnya korban terus. Saya begini karena orang lain, orang tua saya, teman saya, semua pendeta saya, hamba Tuhan saya. Ini semua, mereka brengsek semua. Saya ini korban Pak, dari lahir sampai gede korban terus saudara. Ada orang yang begitu saudara. Mereka gak akan rasain pernah menikmati cinta Tuhan yang sempurna. Saya akan close dengan ini saudara. Anda tahu garam ya saudara. Tuhan pengen kita jadi garam. Fungsi garam itu selain memberi rasa. Satunya itu mencegah pembusukan. Mencegah pembusukan itu dengan cara seperti apa Bapak Ibu? Absorb, menyerap cairan yang tidak perlu. Karena Tuhan mau kita jadi garam. Tuhan mau kita absorb semua energi negatif yang ada di sekitar kita. Hal-hal yang membuat keluarga kita tuh gak rukun. Rumah kita gak damai. Kantor kita gak bagus. Karena gak ada pengampunan di sana, gak ada kasih di sana. Udah telan semuanya. Tapi jangan masukin ke jiwa Pak. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam diri Anda. Dan menghancurkannya dari dalam. Yesus suatu bangkitnya gak punya benci. Oh, siapa kemarin nusuk aku? Siapa kemarin cambuk aku? Dia gak ngomong kayak gitu, dia absorb semuanya. Dia gak defense, dia gak nahan. Suatu hari nanti aku mau, nah dia mengampuni, dia absorb semuanya. Seperti spons, seperti garam yang nyerap cairan. Anda taruh aja cairan, Anda lempar garam, cairannya itu keserap semua sama garam itu. Karena salah satu fungsi garam adalah menyerap cairan itu. Kasih itu absorb sekitar kita. Amin saudara. Saya mau kita belajar saat ini bahwa mungkin saya tahu tidak semua orang punya privilege dalam hidup ini. Tapi saya yakinkan kepada Anda ketika Anda punya Yesus, Anda punya kesempatan kedua. Anda punya waktu untuk bangkit. Anda dikasih kesempatan untuk memberikan kasih lagi. Tidak semua orang punya privilege. Semua orang punya kesempatan kedua. Sekarang terserah kita mau berbuah atau tidak. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus saudara. Karena itu kita tahu bahwa kasih Tuhan itu begitu panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Gimana enggak dia ngapus, mengangkut semua dosa isi bumi saudara. Diserap semua. Gimana enggak besar Tuhanmu? Karena itu ketika dia suruh mengampuni itu tidak berlebihan. Dia gak suruh pakai kekuatanmu. Dia suruh pakai rohnya yang ada di dalam kamu. Bisa. Karena Tuhan bisa. Kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Antara kita menghormati Tuhan.
Perjamuan kudus hanya dilakukan untuk mereka yang sudah percaya Yesus dan sudah dibaptis ya saudara. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi atas apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Mungkin kami tidak mengerti hari ini kenapa ini semua terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami satu hal yang kami tahu, ada Tuhan di balik itu semuanya. Dan Tuhan merancangkan segala sesuatunya. Tuhan mengukur apakah kami sanggup untuk melewatinya atau tidak. Dan tidak ada hal yang melebihi kekuatan kami. Saat Yesus disalib, dia serahkan tubuhnya, dihancurkan, terpecah buat kita semua di tempat ini saudara. Semua ini untuk kita ingat bahwa kemampuan yang luar biasa itu bukan dari kita, tapi dari Allah. Bukankah roti yang kita angkat tinggi lebih daripada kepala kita merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur lebih tinggi daripada kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Pengampunan yang Tuhan berikan memulihkan kami, membuat kami utuh. Biar apa yang kami lakukan hari ini mengingatkan kami akan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Dan itu ada dalam diri kami. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi lebih daripada kepala kita ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin, kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Meminta roh-Mu yang besar itu, yang ada di dalam diri kami, aktif Tuhan. Bangkit, sehingga tidak ada hal yang mustahil untuk kami lewati. Bersama dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin. Dan kami berdoa, kesempatan yang Tuhan berikan 1 tahun lagi, akan kami maksimalkan untuk menghasilkan buah, dan buahnya tetap. Kami terima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat duduk.